Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Maulidi Abdullah dari Universitas Teknologi Digital dengan NIM 112-11745. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari sistem informasi manajemen, pentingnya informasi manajemen dalam perusahaan, dampak informasi manajemen, serta contoh sistem informasi manajemen yang sukses dijalankan di perusahaan. Apa sih pengertian informasi manajemen itu? Nah, informasi manajemen itu adalah salah satu dari 5 subsistem utama CBIS. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam submit organisasi perusahaan. Nah, submit ini dapat didasarkan pada area fungsional atau tingkatan manajemen. Sistem informasi manajemen ini menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika. Laporan dan output model dapat disediakan dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, dari itu, pengaruh perilaku selalu penting bagi kinerja sistem informasi manajemen, tetapi terutama penting bagi sistem informasi organisasi seperti sistem informasi manajemen. Para manajer dan spesialis informasi dapat membuat program yang dirancang untuk mengubah dampak negatif dari pengaruh perilaku menjadi hasil yang positif. Sistem informasi manajemen mencerminkan suatu sikap para eksekutif yang menginginkan agar komputer tersedia untuk semua pemecah masalah perusahaan. Ketika sistem informasi manajemen berada pada tempatnya dan berfungsi seperti yang diinginkan, sistem informasi manajemen dapat membantu manajer dan pemakai lain di dalam dan di luar perusahaan mengidentifikasi dan memahami masalah. Nah, kita lanjut dalam pembahasan kedua. Pentingnya sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Kenapa penting sistem informasi manajemen dalam perusahaan? Karena informasi manajemen dalam perusahaan tidak terlepas dari hal-hal yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan itu sendiri. Segala jenis keputusan manajemen dan juga aktivitas manajemen, yaitu selalu berdasarkan pada data-data berdasarkan informasi yang ada, yang tersedia, yang dimiliki oleh manajemen. Data dan informasi menjadi penting karena manajemen selalu mengandalkan itu agar setiap langkah yang diambilnya tidak salah arah dan tidak merugikan perusahaan. Informasi yang dipakai adalah informasi yang terbaru, yang paling up to date, yaitu informasi yang sudah usang manfaat. Yang kecil jarang dipakai kecuali untuk tujuan khusus. Ya, kita lanjut dalam pembahasan ketiga, yaitu dampak positif dan negatif sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Di sini saya akan menyebutkan dampak positifnya dulu. Yang pertama adalah mempercepat arus informasi. Arus informasi saat ini menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu dampak positif karena dapat memberikan informasi mengenai suatu kejadian secara cepat meskipun terkadang tidak akurat dan tidak tepat. Arus informasi ini juga dengan feedback yang merupakan karakteristik sistem informasi menjadi salah satu faktor perkembangan informasi dan komunikasi yang tampak, sehingga memberikan manfaat tersendiri bagi setiap usaha, terlebih terhadap internet. Perkembangan jaringan komputer menjadi semakin pesat seiring penggunaan internet yang kian meningkat. Dan yang kedua yaitu mempermudah akses terhadap informasi terbaru, merupakan salah satu efek domino dari bertambah cepatnya arus informasi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat, maka siapapun akan bisa memperoleh informasi dengan mudah. Akses terhadap ini juga informasi ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dari siapapun itu. Hal ini akan membantu individu kita dalam meningkatkan informasi dan pengetahuan yang dimilikinya, meski terkadang reliabilitas dan validitas dari informasi tersebut dipertanyakan. Hal ini menjadi penanda bahwa penggunaan internet untuk berkomunikasi menjadi salah satu pilihan yang sangat diminati karena dapat terhubung ke setiap orang dari belahan dunia manapun. Nah, disinilah peranan manfaat jaringan komputer sebagai salah satu sumber penggunaan internet menjadi lebih optimal. Yang ketiga itu adalah membantu individu kita dalam mencari informasi.
Dalam mencari informasi yang baru dan masih hangat, maka teknologi informasi dan juga komunikasi sangat memegang peranan penting. Dengan adanya arus informasi yang menjadi jauh lebih cepat, maka individu akan menjadi lebih mudah dalam mencari informasi yang diinginkannya. Jaringan internet terhadap prestasi belajar siswa menjadi salah satu momok yang cukup diperhitungkan. Dalam hal ini, siswa dapat mengeksplor pikiran dan bahan pelajaran di sekolah mereka dengan mengakses informasi lebih luas dalam setiap mata pelajarannya, sehingga siswa tersebut memiliki pikiran yang tak hanya berlingkup dari sekolah saja, tapi dari luar sekolah secara global. Namun, selain memiliki manfaat, kita lanjut dalam pembahasan yang terakhir, yaitu contoh penerapan sistem informasi manajemen yang sukses dijalankan dalam perusahaan. Di sini saya mengambil script dari perusahaan Gojek. Nah, perusahaan Gojek ini dalam memberikan pelayanan transportasi umum kepada masyarakat Indonesia, Gojek menggunakan berbagai teknologi sistem informasi untuk mencapai tujuannya. Berikut ini merupakan teknologi sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan Gojek. Yang pertama, teknologi end user. Teknologi end user adalah teknologi yang memungkinkan konsumen untuk menggunakan suatu aplikasi tanpa harus berurusan dengan tahap perancangannya. Nah, teknologi ini yang memungkinkan konsumen untuk menggunakan Gojek melalui aplikasi smartphone di Android atau aplikasi smartphone di iOS dengan mudah. Yang pertama, teknologi database. Teknologi database merupakan aplikasi yang memungkinkan perusahaan Gojek untuk mengakses informasi, menjalankan kegiatan bisnis, dan berinteraksi dengan para konsumen kapan saja selama masih terhubung dengan koneksi internet. Contoh nyata dari teknologi database ini di aplikasi perusahaan Gojek adalah hadirnya sistem cloud computing dan smartphone stroke. API, Application Programming Interface. Application Programming Interface adalah serangkaian software yang digunakan oleh programmer untuk mempercepat proses pembuatan atau proses kerja suatu aplikasi melalui penggunaan perintah, protokol, dan fungsi. Contoh dari aplikasi Programming Interface ini adalah aplikasi Gojek adalah fitur Google Maps dan Google Plus. Yang kedua, sistem e-commerce. Walaupun sistem e-commerce ini biasanya digunakan oleh aplikasi toko online, tetapi perusahaan Gojek juga membutuhkannya karena terdapat beberapa layanan di aplikasi Gojek tersebut yang memerlukan bantuan sistem e-commerce ini agar bisa berjalan. Contohnya instant courier. Gojek menyediakan jasa instant courier untuk pengiriman secara real time. Nah, untuk menjamin keberhasilan instant courier ini, sistem e-commerce dapat menentukan harga yang perlu dibayar berdasarkan jarak tempuh dan waktu yang diperlukan untuk mengirimkan barang dari lokasi pengemudi ke konsumen. Yang kedua yaitu transport. Layanan transport juga merupakan layanan utama Gojek untuk memberikan layanan tersebut. Gojek menggunakan sistem e-commerce ini untuk menentukan lokasi penumpang tepat. Sebelumnya saya minta maaf apabila suara saya tidak terdengar dengan jelas ataupun kuranglah penyampaiannya. Karena di sini juga lagi hujan kayak gitu kan. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita sharing-sharing di kolom komentar, oke? Jadi itu saja yang bisa saya kasih tahu kepada teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.